Jadi katanya A itu sama dengan B ya. A itu sama dengan B. Tapi dia berbicaranya apa? 11 tahun yang akan datang. Berarti ya A-nya ditambah 11, B juga harus tambah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke, selamat datang para pejuang UTBK 2021. Sekarang kita akan bahas soal tryout UTBK 2021. Soal ini saya dapatkan dari satu di antara subscriber saya. Jadi jika teman-teman juga ingin merequest bahas soal apa, silahkan hubungi saya, oke? Nah, di sini kita lanjut aja ya ke pembahasannya. Di sini nomor 1. Jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100 cm kuadrat dan Y adalah alas segitiga siku-siku yang luasnya 150 cm kuadrat dengan tinggi 2 kali X. Oke. Berapakah nilai dari 2X, Y? Nah, gimana caranya coba? Nah, berarti kita definisikan dulu satu-satu ya. X itu apa sih? Sisi bujur sangkar yang luasnya 100. Berarti kalau luas dia 100, maka sisinya berapa sih? Udah ketebak ya, karena sisi itu. Maksudnya karena luas itu kan sisi kuadrat. Berarti sisinya ya 10 gitu kan. 10 kuadrat kan 100. Nah, berarti X-nya 10. Udah dapat. Nah, sekarang yang Y itu apa? Alas segitiga siku-siku yang luasnya 150 dengan tingginya 2 kali X. Nah, kita cari tahu dulu ya, luas segitiga itu apa sih? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, katanya luasnya 150. Berarti sama dengan setengah alasnya, berarti Y kan? Ya udah, alas kali tingginya berapa? 2 kali X, berarti 2 kali 10, 2, 20 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita coret, ini coret, dapat berapa A-nya? Jadi dapat A-nya itu adalah, di sini kan saya 10, berarti 5, 15 gitu ya. Nah, 15. Yang ditanya itu adalah 2 kali X, Y. 2 kali X-nya berapa? 10, Y-nya 15. Jadi dia itu dapat 300. Ternyata jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Lanjut nomor 2. Pertidaksamaan A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat lebih dari 3A kuadrat B ditambah B pangkat 3 mempunyai sifat. Nah, di sini kalau belum kelihatan polanya, kita pindah ruaskan aja nih ke kiri ya. Kita tulis di sini A pangkat 3 kemudian ditambah 3AB kuadrat dikurangi 3A kuadrat B dikurangi B pangkat 3 lebih dari 0 gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman harus udah bisa lihat ini itu pola apa sih? Nah, bagus ya. Segitiga Pascal yang pangkatnya 3. Masih ingatkah? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, di sini itu kan yang pangkat 2 ya. A tambah B kuadrat. Ini A tambah B. Ini A tambah B kuadrat. Ini A tambah B pangkat 3 gitu kan. Masih ingat ya? Nah, berarti bisa kita tulis di sini karena dia 1 berarti ya udah. Misalnya A dulu ya. A pangkat 3 ditambah 3 kali A-nya nurun 1 jadi A pangkat 2, B-nya naik 1. Ditambah ya. 3. Berarti 3 A-nya naik jadi A-nya turun ya. 3 2 jadi 1, B-nya naik jadi 2, sisanya B pangkat 3. Nah, ini segitiga Pascal yang pangkatnya 3. Nah, tapi dia itu kalau positif, kalau negatif selang-seling ya. Positif negatif gitu. Nah, ternyata yang ini itu adalah yang segitiga Pascal pangkat 3, tapi yang negatifnya. Coba kalau kita urutkan dia itu dapat apa sih? Coba lihat. A pangkat 3, oke benar. Nah, dikurangi 3 kali A kuadrat B, ditambah 3 kali AB kuadrat, dikurangi beta, kok beta sih? Dikurangi B pangkat 3, lebih dari 0.
Nah, ini kan polanya positif, negatif, positif, negatif. Nah, sama kan? Nah, berarti ini itu adalah apa? Bagus ya. Berarti A dikurangi B pangkat 3. Dia itu lebih dari 0. Maka A dikurangi B-nya adalah lebih dari 0 dong. Akar pangkat 3 ya. Berarti didapat A-nya itu lebih dari B. Ada nggak? Yang D. Gitu ya. Lanjut nomor 3. 4 tahun yang lalu usia. Oke, saya ulangi ya. 4 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6. Pada saat ini berapa tahun usia yang tua? Nah, di sini teman-teman harus definisikan dulu ya. Definisikan apa? Jadi umur sekarang gitu. Kalau berbicara umur, kita definisikan dulu. Misalnya A itu umur yang muda ya. Yang muda sekarang. Jadi harus ada sekarangnya. Karena nanti kan kita berbicara waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Gitu ya. Berarti B-nya misalnya umur yang tua ya. Umur yang tua sekarang. Nah, dari sini bisa kita definisikan dari kalimat bahasa Indonesia ke kalimat matematikanya ya. 4 tahun yang lalu, berarti 4 tahun yang lalu, kalau A adalah umur sekarang, berarti misalnya A dikurangi 4 dong, ya enggak? Karena 4 tahun yang lalu. Jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27, berarti ditambah nih. Ditambah ini yang muda, ditambah yang tua, berarti B juga dikurangi 4, sama dengan 27, oke? Ini ya, pertama. Yang kedua, sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6. Nah, berarti kita bisa tulis kayak gini dulu. Jadi katanya A itu sama dengan B ya. A itu sama dengan B. Tapi dia berbicaranya apa? 11 tahun yang akan datang. Berarti ya A-nya ditambah 11, B juga harus tambah 11 gitu ya. Paham ya sampai sini? Karena dia berbicara 11 tahun yang akan datang. Katanya 11 tahun yang akan datang itu 2 kali usia yang tua. Berarti yang tua yang mana? Yang ini kan B. Berarti 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia muda ditambah 6. Berarti 2 kali usia yang muda ditambah 6 gitu. Jadi harus berurut ya. Nah, setelah ini kita sederhanakan dulu kan. Untuk yang ini bisa kita sederhanakan menjadi apa sih? Berarti A tambah B, A tambah B, ini min 4 kan min 8. Kalau pindah ke kanan jadi plus 8, jadi 35 kan. Nah, 35. Kemudian yang ini bisa kita tulis apa nih? Kita sederhanakan dulu nih. 2A ditambah 22 ditambah 6. Terus sama dengan 2B ditambah 22. Nah, ini bisa kita coret ya dua-duanya. Sisanya 2A tambah 6, 2B. Berarti kalau kita bagi 2 ya, biar lebih sederhana. Bagi 2 dapat A, 2B bagi 2 kan B. Karena dia di kanan, kalau pindah jadi negatif ya. Negatif B sama dengan 6-nya kan jadi 3. Cuma kalau pindah ke kanan jadi negatif. Nah, dapat. Nah, kita eliminasi aja, kita jumlah atau kita kurangi. Karena yang ditanya itu adalah yang tua, berarti kita hilangkan yang A. Gimana caranya? Bagus sekali, kurangi aja ya. Karena A-nya sama. A dikurangi A habis, B dikurangi min B, berarti 2B kan. Sama dengan 35 dikurangi 3, berarti 38 ya. Jadi B-nya adalah 38 bagi 2, maka B-nya adalah 19. Yang mana nih? Yang D. Nah, gitu ya. Lanjut nomor 4. Bangun berikut adalah suatu persegi dengan luas A, B, C berturut-turut. A-nya adalah 16, B-nya 36, C-nya 9. Maka luas daerah yang diarsir ini boleh sih soalnya kayak gini, tapi lebih ini sih lebih mudah ya. Kita ganti aja. Luas daerah yang tidak diarsir ya.
yang tidak diarsir. Oke, biar lebih seru. Oke, kita lihat katanya luasnya itu kan 16. Karena dia persegi, kalau 16 ya berarti dia 44 dong. Nah, ini sedikit nggak kelihatan, kita ganti warna jadi warna hitam. Nah, 4 kan? Berarti kalau yang B 36 berarti 6 gitu kan, sisinya. 9 berarti 3. Nah, terus gimana nih? Untuk mencari luas yang tidak diarsir berarti kita harus tahu luas yang segitiga ini ya. Kemudian nanti tinggal luas dari persegi yang gede kita kurangi dengan luas yang diarsir. Ini jumlahnya kan. Nah, untuk mencari luas yang ini nggak ketahui gimana caranya coba. Lihat ya. Kalau dia itu perseginya ukurannya berapa sih yang gede? Ini 4, ini 6, ini 3. Berarti 13 ternyata ya. Berarti 13 kuadrat kalau dia nyari luasnya. Berarti di sini 13, di sini 13. Karena dia itu 13 ya sisinya, di sini udah kepake berapa sih? Udah kepake 6 ya. Berarti di sini sisanya berapa? Bagus sekali, 7. Nah, dia itu bisa kita bilang tinggi dari segitiga ini. Jadi, teman-teman harus tahu ya, kalau ada segitiga, segitiganya misalnya sembarang nih. Misalnya gini deh, itu kita samain aja. Nah, cara mencari luasnya, misal luas segitiganya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk mencari tingginya kita nggak boleh pakai yang ini ya, karena dia nggak tegak lurus. Cari aja yang tegak lurusnya. Nah, berarti ini. Berarti bisa nih kita pakai cara ini tingginya dari sini gitu. Paham ya? Berarti di sini tingginya pakai ini. Alasnya berapa? 6, tingginya 7. Berarti kalau kita langsung pakai ini, setengah kali alasnya 6, tingginya 7. Coret-coret dapat 3. 3 kali 7, 20. 21. Ternyata luas yang ini itu adalah 21. Kita jumlahin aja kan. Luas yang diarsir pertama itu 16, tambah 36, tambah 9, tambah 21. Berapa nih? Ini aja dapat 30 ya. 30 di sini adalah 52. 30 tambah 52 adalah 82. 13 kuadrat berarti berapa? 1669 ya. Kalau 169 dikurangi 82 itu belakangnya 7, berarti 887 yang D. Gitu ya. Oke, kita ke 5. Oke, di sini sistem persamaan linear sebagai berikut. Mempunyai penyelesaian jika nilai 3A-2B. Kok gitu sih? Oke, ini tuh berarti mempunyai penyelesaian A dan B ya. Oh, bukan. Penyelesaiannya itu adalah X dan Y. Oke. Maka nilai dari 3A-2B. Ini jangan 3A-2B deh. 3B min 2A gitu ya. Oke, ini yang ditanyakannya. Berarti kita cari tahu dulu ya nilai X dan Y-nya. Nanti masukin ke persamaan ini gitu. Oke, gimana caranya? X ditambah Y sama dengan negatif 1. Kemudian negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 11. Kita cari Y dulu ya yang gampang. Karena X-nya itu beda, kita jumlah aja. Ingat, kalau beda dijumlah, kalau sama dikurangi. Ini ingat-ingat ya kalau mau mengeliminasi. X-nya coret, Y ditambah 3Y berarti 4Y sama dengan negatif 1 ditambah negatif 11, negatif 12. Y-nya adalah negatif 3. Kalau dapat Y-nya negatif 3, masukin ke persamaan 1. X dikurangi 3 ya, sama dengan negatif 1. Jadi X-nya adalah 2 kan, negatif 1 tambah 3, 2. Dapat deh, Y-nya negatif 3, X-nya adalah 2. Masukin ke persamaan ini kan. Katanya, AX ditambah BY sama dengan 4. A-nya berapa? Oke, A-nya nggak diketahui, X-nya adalah 2, berarti 2A. Ditambah Y-nya adalah negatif 3, berarti negatif 3B sama dengan 4.
Nah, sebenarnya ini tuh jadi 2A minus 3B sama dengan 4. Yang ditanya itu adalah 3B minus 2A. Nah, gimana caranya? Karena dia 2A-nya positif sedangkan dia mintanya negatif, 3B-nya juga positif sedangkan dia itu negatif, berarti dikali aja negatif 1. Dapat berapa? 3B minus 2A, ya enggak? Sama dengan negatif 4. Jadi jawaban yang ini adalah negatif 4 gitu ya. Yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Oke, jika persegi dengan panjang sisi satu satuan dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas sama besar. Seperti gambar di bawah ini atau di samping. Panjang sisi Y adalah berapa? Oke, Y itu kan sebenarnya dari sini ke sini ya. X itu dari sini ke sini. Nah, gimana caranya nih? Berarti kita fokus ke persegi panjang yang ini sama yang ini kan. Nah, coba kita lihat. Dari dua persegi panjang ini, apa yang identik? Pinter, luasnya ya. Luas persegi panjang yang satu deh. Sama dengan luas persegi panjang yang kedua gitu kan. Nah, untuk luas persegi panjang satu, dia itu apa sih? Panjang kali lebar kan? Ini panjangnya, terus lebarnya X. Panjangnya berapa sih? Kalau dia punya Y, berarti panjang ini itu adalah apa? Ayo, misalnya kan ini kan satu satuan kan di soal. Berarti 1 dikurangi ya dong, iya nggak sih? Karena Y-nya ada di sini. Oke. 1 dikurangi Y dikali apa? Untuk luas persegi panjang 1. Bagus sekali. Kali X kan? Panjang kali lebar ini. Lebarnya X. Sama dengan luas persegi panjang kedua. Yang ini ya. Nah, luas persegi panjang kedua, panjangnya berapa? Ini kan X. X itu kan segini. Berarti kalau dia, ini kan segini. X itu. Berarti kalau kesini lagi X juga kan. Berarti berapa X? Pintar ya, 2X. Dikali lebarnya, ya Y. Dari sini berarti kita tinggal nyari aja sebenarnya ya. X-nya kan bisa dicoret. X bagi X tuh. Nah, berarti tinggal 1 minus Y sama dengan 2Y. Jadi Y-nya pindah aja ke kanan. Jadi 2Y ditambah 2. Kok 2 sih? 2Y ditambah Y ya. Terus ini sisanya 1. Berarti di sini 3Y sama dengan 1. Jadi Y-nya berapa? 1/3. Oke, yang mana? Yang D. Easy ya. 7. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah, coba gimana? Nah, dia itu kan jumlah ya, jumlah sebuah bilangan kelipatan 3. Nah, berarti kita berbicara tentang aritmatika ya. Deret aritmatika. Nah, deret aritmatika yang mana? Yang bedanya 3, karena dia kelipatannya 3. Berarti misalnya awalnya 1, berarti 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10, dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu kan awalnya berapa. Yang jelas jumlahnya itu adalah 101. Kalau berbicara tentang jumlah, berarti kita berbicara tentang SN ya. SN itu apa? N per 2 ditambah 2A ditambah N-1 dikali B, ya enggak? Nah, kita bisa ketahui SN-nya adalah 101 ya. Bukan 101 ya. Ini kan jumlahnya nih. 18180. 18180 sama dengan N-nya berarti ada berapa? Jumlah dari 101 ya, berarti 101 dong. Dibagi 2, kemudian 2 kali A. Kita nggak tahu A-nya, tulis aja. Ditambah N-nya tadi tahu 101 dikurangi 1 bedanya 3. Berarti dia
1810 kalau dibagi 101 berapa sih? Coba ada yang bisa nggak? Oke, bagus ya. 180 sama dengan di sini kan jadi 1/2 dan di sininya 2A, kemudian ini kan 100 berarti 300 ya. Nah, kita kaliin aja nih. 180 kali 2 360 sama dengan 2A ditambah 3 300. Jadi 2A-nya berapa sih? 6 60. Makanya adalah 3 30. Jadi awalnya itu dimulai dari 30 ya, teman-teman. Kita dapat A-nya adalah 30 dan B-nya adalah 3. Untuk mencari apa sih yang ditanyakan? Jumlah 3 bilangan terkecil, berarti S3 aja kan. S3 itu berarti ya udah balik lagi. N/2, N-nya berarti 3/2. 2 kali A-nya adalah 30 ditambah N-1B berarti 2B ya. 2 kali 3. Nah, berarti 3/2 di sini 60 ditambah 6 berarti 66 ya. 66 dibagi 2 adalah 33. 33 kali 3 9 9. Berarti yang A ya. Gitu teman-teman. 8 ya. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm². Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi berapa? Nah, oke, kita cari tahu dulu sih. Luas pertama itu kan panjang kali lebar, di mana dia itu hasilnya 120. Untuk luas yang kedua, katanya si panjangnya itu, ini panjang 1, lebar 1 ya. Panjang satunya itu ditambah berapa? Ditambah 25% dari panjangnya kan, panjang awal. Berarti 25% itu kan 1/4 ya. 1/4 panjang awal, berarti ditambah aja nih 1/4 panjang 1 gitu ya. Terus lebarnya ini panjang, lebarnya berarti sama ya. Lebar 1 dikurangi ya. 20% itu berapa? Ayo, 1/5 ya. 1/5 lebar 1. Udah ini. Dia berapa gitu nilainya. Berarti ini 4/4 aja. Berarti dapat 5/4. 5/4 P1 dikali. Ini juga kan karena bawahnya 5. 5/5. 4/5. 4/5. L1. Coret dong. Berarti P1 kali L1. Berapa? 120 juga kan? Nah, berarti tetap gak ada berubah. Oke? 11. Kok 11? 9. Jika suatu kolam diisi melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 15, 12, 10. P. 0,6 bagian Q. Banyak bagian yang terisi jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 2 jam. Oke, ini tentang hubungan P dan Q ya. Untuk keran A saja itu adalah 15 jam. Untuk keran B adalah 12 jam. Untuk keran C adalah 10 jam. Berarti cepetan yang keran B ya. Nah, kalau dia digabung, apakah dijumlahin nih jadi 37 jam? Ya enggak gitu kan. Justru kalau dia digabung bersama-sama ya, udah jamnya makin kecil dong waktunya. Logikanya kan gitu. Nah, berarti ini kalau digabung enggak dijumlahin. Jadi kita jadi 1/per gitu kan. 1/15, 1/12, 1/10. Karena dia kan 2 jam nih. Berarti ya udah tadinya 1/per berarti 2/per sekarang. 2/15 tambah 2/12 tambah 2/10. KPK-nya berapa? 60 ya. 60 bagi 15 4 kali 2 8 ditambah 60 bagi 12 adalah 5 kali 2 10. 6 kali 2 12. Berapa nih? Ini adalah ini 20 ya, 30. 30/60 berapa? Setengah ya. Nah, berarti dia itu 0,5. Nah, 0,5 bagian 0,6, 0,5 mana yang gede? Yang
Yang ini ya 0,6 berarti P lebih besar daripada Q. Oke, terakhir. Jika persegi panjang berukuran 40 kali 22 dan segitiga ABC adalah alas dengan alas 20 cm, tingginya 22 cm, saling bertindih, maka selisih luas dua bidang yang diarsir. Oke, ini saling bertindih maksudnya ini ya. Yang ditanya luas dua bidang yang diarsir berarti yang ini sama yang ini. Nah, oke, gimana caranya? Untuk luas persegi panjangnya udah tahu ya. Tinggal 40 kali 22 berapa? 8, 8, 0. Nah, oke teman-teman. Ternyata luas segitiga yang luar ini itu berapa kalinya dari luas segitiga yang ini sih, yang ACB. Coba kalau kita perhatikan dia itu ternyata, nah ada 4 ya. Jadi dia itu seperempatnya. Nah, berarti luas segitiga yang luar itu seperempat dari luas segitiga ACB. Kita cari tahu dulu nih, luas segitiga ACB-nya berapa sih? Oke, setengah kali alasnya berapa? Alasnya 20, tingginya 22. Berarti berapa? 220. Berarti di sini 220. Kalau dibagi 4 berapa sih? Oke, 22 dibagi 4, 55 ya. 55. Nah, ini untuk luas segitiga yang luar. Nah, luas segitiga yang di dalamnya berapa? Oke, biar kita tahu luas persegi panjangnya ya. Berarti luas segitiga yang di dalam ya, itu adalah ya, kalau dia seperempat berarti sisanya 3/4 ya. 3/4 dari ya 220. Tinggal dikali 55 ya. 55 dikali 3 itu berapa? Nah, 55 kali 3 itu 165. Nah, berarti luas selisih ya, selisih luas dua bidang yang diarsir. Kita cari tahu dulu luas perseginya. Itu tuh ternyata luas perseginya berapa? 880 dikurangi 165. Berapa itu? Ayo, ayo, ayo. Ini aja 5, berarti dapat 71 ya. 715. Karena selisih berarti 715 dikurangi 55 berapa yuk? Nah, kita kurangi aja. Berarti 0, di sini minjem 1 berarti 6 ya. Di sini 7 berarti tinggal 6. 6 60. Nah, gitu jawabannya yang C. Oke, teman-teman, mudah kan? Nah, oke, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan juga teman-teman mengerti apa yang saya bicarakan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.